Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Ulumul Quran akan mempresentasikan tugas kami mengenai qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Titania Chandra Paramiswari dengan NIM 252110 dan rekan saya Ahmad Ajo dengan NIM 252116. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian qasas Al-Quran, kedua, macam-macam qasas Al-Quran, tiga, karakteristik qasas Al-Quran, empat, tujuan qasas Al-Quran, dan yang terakhir, faedah qasas Al-Quran. Pengertian qasas Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara terminologi. Secara bahasa, kata qasas berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang bermakna urusan, berita, kabar, maupun keadaan. Sedangkan secara terminologi, qasas Al-Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi waktunya, kisah-kisah dalam Al-Quran terbagi menjadi tiga, yaitu kisah-kisah gaib pada masa lalu, yang termasuk adalah kisah para nabi, kisahnya Maryam, kisah Qabil Habil, dan lain-lain. Kedua, kisah-kisah gaib pada masa kini, yang termasuk adalah kisah yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, kisah yang menerangkan tentang jin, malaikat, siksa neraka, kenikmatan surga, dan kisah lainnya. Yang terakhir, kisah-kisah gaib pada masa akan datang. Di sini yang termasuk adalah kisah-kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa gaib yang akan datang dan belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Selanjutnya, qasas Al-Quran ditinjau dari segi materi atau pelaku. Yang pertama, kisah para nabi, termasuk contohnya kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, dan lain-lain. Kedua, kisah orang-orang di masa lalu yang tidak dipastikan kenabiannya. Contohnya, kisah Qabil Habil, kisah Raja Dzulkarnain, kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Fil, dan lain-lain. Tiga, kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW, yang termasuk adalah kisah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, kisah tentang hijrah, perjanjian Hudaybiyah, tentang Isra Mi'raj, dan lain-lain. Selanjutnya, ditinjau dari jenisnya. Yang pertama, kisah sejarah. Kedua, kisah perumpamaan, yaitu kisah untuk menerangkan suatu pengertian bahwa peristiwa itu tidak benar terjadi tetapi hanya perkiraan. Tiga, kisah asatir, yaitu kisah yang menafsirkan fenomena yang ada atau menguraikan masalah yang sulit diterima akal. Qasas Al-Quran ditinjau dari panjang pendeknya. 1. Kisah panjang, seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan lain-lain. 2. Kisah sedang, contohnya seperti kisahnya Nabi Musa. 3. Kisah pendek, seperti kisahnya Nabi Lut. Yang terakhir, kisah yang disebutkan sekilas, contohnya seperti kisahnya Nabi Ilyas dan Ilyasa. Karakteristik qasas Al-Quran. Yang pertama, sesuai kejadian sebenarnya tapi tidak kronologis. Kisah-kisah di dalam Al-Quran diceritakan sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan fakta sejarah, tapi tidak diceritakan sesuai dengan urutan waktu. 2. Terkadang suatu kisah disebutkan dalam surat lain dalam bentuk yang berbeda. Contohnya kisah Nabi Musa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan juga disebutkan di dalam surat Bani Israel. 3. Beberapa kisah diceritakan berulang-ulang. 4. Terkadang diceritakan secara ringkas, terkadang diceritakan panjang lebar. Baik, saya Ahmad Ajo akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Titania. Tujuan qasas Al-Quran. 1.
memantapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan menegaskan bahwa ia menerima wahyu. 2. Menerangkan bahwa semua agama yang dibawa para rasul dan nabi adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Menerangkan bahwa agama-agama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya maka dasarnya adalah sama. 4. Menerangkan bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong nabi-nabinya dan menghancurkan orang-orang yang mendustakannya. 5. Untuk mengingatkan umat manusia akan bahaya iblis yang suka menyesatkan. 6. Menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Sebagai pelajaran, ibrah dan peringatan bagi generasi Islam mendatang. Faedah qasas Al-Qur'an. 1. Menerangkan prinsip-prinsip dakwah dan pokok-pokok syariat Allah Subhanahu wa taala. 2. Memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dan umat muslim. 3. Mengoreksi pendapat ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan kitabnya. 4. Untuk memperlihatkan kebenaran Rasul di dalam dakwah dan kemujizatan Al-Quran. 5. Menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan mempraktekannya dalam hati dengan mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf. Silahkan ada yang ingin bertanya, nanti akan kami jawab semampu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.